Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bahas tentang wheelbase ya. Wheelbase atau jarak sumbu roda. Khususnya kita bahas pengaruh jarak sumbu roda pada kendaraan bermotor ya. Khususnya kali ini kita bahas untuk kendaraan roda 2 ya. Apa sih pengaruhnya sumbu roda? Mari kita bahas satu persatu. Jarak sumbu roda diukur dari titik poin roda belakang sampai roda depan ya, di sini ya. Kontak poin dari roda ya. Sedangkan gaya-gaya yang bekerja pada kedua roda yaitu FR itu gaya yang bekerja pada roda belakang. DR sama dengan DR dibagi L kali M kali G ya. DR itu jarak dari roda belakang sampai ke COG atau center of gravity atau titik berat kendaraan itu sendiri ya. Sedangkan FF gaya yang bekerja pada roda depan sama dengan DF bagi L kali M kali G. DF itu jarak dari sumbu roda depan sampai titik berat atau center of gravity ya. Sedangkan M itu massa, G itu percepatan gravitasi. Sedangkan untuk FHCG itu gaya yang timbul karena titik berat ya. Nah, ini berpengaruh pada waktu kendaraan untuk berakselerasi ataupun pada waktu pengereman ya. Jadi FHCG sama dengan HCG dibagi L kali M kali A. A itu percepatan kendaraan atau perlambatan ya. Sedangkan L itu wheelbase, panjang sumbu roda ya. Ketika kendaraan melakukan akselerasi atau bergerak, maka beban akan ditransfer dari roda belakang ke roda depan. Nah, sehingga roda depan akan mempunyai pertambahan torsi dari gaya ini ya, gaya yang ditimbulkan oleh titik berat ya, titik berat dari atau center of gravity. Nah, ini ya untuk gaya yang ditransfer ke roda depan. FF sama dengan DF per L kali MG ditambah HCG bagi L kali MA ya. Terus ketika kendaraan melakukan pengereman atau braking, maka terjadi perlambatan. Nah, pada tahap ini gaya dari roda belakang ditransfer ke roda belakang. Nah, jadi FR sama dengan DR bagi L kali M kali G ditambah HCG dibagi L bagi kali MA ya. Ketika kendaraan mendapatkan massa selain dari massa kendaraan itu atau pengemudinya, terus ditambah lagi dengan orang yang dibonceng, maka pusat titik berat atau center of gravity-nya akan berpindah ke belakang. Maka di sini dibutuhkan suspensi yang bisa menahan pertambahan gaya ya. Makanya kalau kendaraan melaju, seakan-akan roda belakang terkena pressure ya, sedangkan roda depan akan naik ke atas ya. Sedangkan kalau kendaraan yang melakukan pengereman, maka gaya yang tambahan tersebut akan memindahkan center of gravity ke arah depan. Nah, sehingga gaya akan ditransfer ke belakang. Begitulah seterusnya ya, untuk mencapai kesetimbangan torsi yang mengenolkan ya. Nah, ini jadi kesimpulannya, semakin panjang wheelbase atau semakin panjang jarak sumbu roda, maka akan mengurangi
beban yang ditransfer atau gaya yang ditransfer, tetapi juga menambah stabilitas dari kendaraan tersebut ya. Nah, terus semakin rendah center of gravity di arah sumbu Y, semakin rendah juga beban yang ditransfer. Nah, terus untuk kebalikannya, semakin pendek jarak sumbu roda atau wheelbase, maka gaya yang ditransfer lebih besar dan lebih agility atau lincah ya. Jadi sumbu roda yang pendek membuat kendaraan lebih lincah. Nah, terus semakin tinggi center of gravity, maka beban yang ditransfer akan lebih besar ya. Jadi inilah perbedaan yang mendasari sumbu roda yang panjang sama sumbu roda yang pendek ya. Kalau yang panjang lebih ke arah mencari stabilitas yang lebih baik, untuk yang pendek mencari kelincahan dalam bermanuver ya. Seperti ini ya, ketika kendaraan mempunyai wheelbase yang panjang, dia akan mencari acuan yang lebih panjang ya, biar lebih stabil ya. Sedangkan untuk jarak sumbu yang pendek bisa menikung langsung dengan jarak tikungan yang pendek ya. Makanya kalau sumbu roda yang lebih pendek lebih lincah dalam bermanuver ya. Terus ini persamaan dari persentase ketinggian dari titik berat itu ya. HC atau tinggi center of gravity kali 100 dibagi dengan wheelbase ya. Misalkan jarak sumbu rodanya 1400, maka sedangkan ketinggian titik berat 700, maka bisa dikatakan untuk ketinggian mempunyai 50% dari panjang jarak sumbu roda atau wheelbase ya. Pada dasarnya untuk ketinggian titik berat mempunyai nilai maksimum 50% dari panjang wheelbase ya. Berikut kita hitung salah satu contoh sepeda motor ya. Di sini saya akan memberi contoh motor Tiger sama motor Phantom ya, Honda Tiger sama Honda Phantom. Nah, kalau kita lihat dua varian ini mempunyai mesin yang hampir sama, yang membedakan hanya wheelbase ya, jarak sumbu roda dan ketinggian dari titik beratnya ya. Kalau kita hitung untuk berat Honda Tiger 123 kg ya. Terus untuk wheelbase nya kira-kira 1327 ya. Nah, titik beratnya untuk titik berat terhadap sumbu Y 665 mm ya. Nah, terus gaya pada roda belakang kita hitung jadi 600,27 Newton. Nah, sedangkan torsinya pada roda belakang mendapatkan 400,8 Newton meter ya. Nah, torsi dihitung dari gaya dikalikan jarak ya, jarak antara wheelbase sampai ke center of gravity ya. Terus untuk roda depan sama perhitungannya DF/L kali M kali G ya. M itu massa 123 kg untuk berat kosong ya.
jadi hasilnya sama. Yang membedakan apa? Ya tadi ya, penambahan torsi ketika berakselerasi maupun dalam keadaan pengereman ya. Kalau mengerem berarti kan roda belakang mendapatkan tambahan torsi dari gaya dari center of gravity dikalikan dengan berat tadi ya. Pada waktu berakselerasi, roda depan mendapatkan tambahan torsi dari center of gravity torsi ya. Begitu seterusnya ya. Ini untuk motor Tiger ya. Nah, sedang untuk motor Phantom beratnya kita ketahui 140 ya. Otomatis untuk gaya pada roda belakang lebih besar dari Tiger ya, 680 Newton. Sedangkan torsinya juga lebih besar, 516,215 ya. Begitu juga untuk roda depan ya. Sedangkan untuk wheelbase 1505 mm ya. Terus ketinggian dari titik berat 752,25 mm ya. Nah, kita bisa menyimpulkan semakin panjang kendaraan atau sumbu roda, maka beban dari roda belakang akan semakin berat, maka dibutuhkan transmisi yang lebih kuat ya. Beda lagi kalau Anda mau membuat motor tipe sport dijadikan tipe cruiser. Kalau jarak sumbu rodanya terlalu panjang, maka Anda harus merencanakan kekuatan rantai yang dipakai. Terus rasio sprocket atau gigi depan sampai gigi belakang juga bisa berubah tergantung dari perubahan wheelbase itu ya. Nah, ini sebagai contoh antara motor Tiger sama motor Phantom ya. Ini perbandingan dari spesifikasi motor Tiger sama motor Phantom ya. Di sini bisa kita lihat untuk kapasitas mesin sama ya. Terus untuk daya hampir sama, lebih besar Tiger, tetapi RPM maksimumnya lebih tinggi karena beban dari motor itu lebih rendah dari motor Phantom ya. Terus RPM-nya bisa lebih tinggi daripada Phantom ya. Untuk torsi sama, torsi mesinnya. Sedangkan untuk sprocket rasio ini yang berbeda, tapi masih dalam jangkauan rantai dan sprocket yang sama ya. Di sini kita bisa lihat untuk Tiger rasio sprocketnya 13:41 atau 0,31. Jadi kita ambil rasio sprocketnya itu 4 ya. Sedangkan untuk Phantom 13:39 atau 0,33. Bisa diambil juga 4 ya. Ini kan hampir sama ya. Jadi bisa dipakai untuk jenis rantai yang sama tetapi panjangnya yang berbeda ya. Terus untuk diameter roda depan Tiger lebih besar 18, sedangkan Phantom 17 ya. Untuk diameter roda belakang Tiger 18, Phantom 15. Nah, di sini bisa terlihat jelas ya, semakin panjang wheelbase berarti kan harus menurunkan center of gravity ya. Jadi roda diameter rodanya harus lebih kecil ya untuk menjaga kestabilan ya. Sedangkan untuk Tiger karena dia jarak sumbu rodanya lebih pendek, jadi rodanya bisa diperbesar supaya dia lebih agility atau lebih lincah. Sedangkan Phantom karena panjang wheelbase nya, berarti rodanya harus diturunkan atau diperkecil diameternya supaya lebih stabil ya. Di sini untuk wheelbase nya Phantom lebih panjang daripada Tiger ya. Terus untuk tinggi jok atau seat kita bisa lihat untuk Tiger lebih tinggi daripada untuk motor Phantom ya. Nah, untuk berat kosong juga Phantom lebih berat daripada Tiger ya.
Sedangkan rantai dipakai karena masih dalam chain ratio sprocket rasio yang sama, maka bisa dipakai rantai yang sama juga ya, hanya beda di panjang rantai ya. Nah ini kalau kita lihat perubahan wheelbase yang tidak terlalu signifikan. Lain lagi kalau Anda merubah motorsport dengan panjang wheelbase yang melebihi dari spek yang ada, sehingga akan merubah sprocket rasio maupun jenis rantai yang dipakai, karena bebannya juga akan berbeda ya. Sekian dari saya, kalau ada yang tanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.